Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kekerasan. Kekerasan sendiri ini memiliki berbagai macam bentuk, akan tetapi pada kesempatan kali ini kami akan fokus terhadap kekerasan pada anak. Saya Artemides Kamolani bersama teman saya Nuha Izatun Nisa akan mempresentasikan kekerasan pada anak. Materi pertama akan dijelaskan kepada Mbak Nuha. Silakan Mbak Nuha. Baik, terima kasih Mbak Mira atas waktunya. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai istilah kekerasan. Nah, sebelumnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai pentingnya anak sebagai aset bangsa ya. Nah, adanya istilah anak bangsa, anak negeri, tunas bangsa, menunjukkan betapa pentingnya anak bagi suatu negara dan juga suatu bangsa. Tanpa adanya anak di anak negeri atau anak bangsa ini, maka suatu negeri atau bangsa akan mengalami kepunahan karena tidak ada tuh yang namanya generasi penerus. Nah, kemudian ada juga di dalam keluarga, anak memiliki peran yang sangat penting. Antara lain anak sebagai pengikat keutuhan keluarga, karena tanpa adanya anak seringkali pasangan suami istri bercerai. Selain itu juga anak memiliki peran sebagai ahli waris yang akan mewarnai hak dan kewajiban orang tua. Kemudian baik dalam keluarga maupun hak dan kewajiban di masyarakat, dan anak juga memiliki peranan penting menjadi penjamin di hari tua. Nah, karena di sini banyak sekali penjelasan mengenai kekerasan, sehingga di sini karena kita melihat bahwasanya anak ini sangat perlu untuk kita bahas, makanya yang akan kita bahaskan adalah mengenai kekerasan tentang anak. Nah, sebelumnya istilah kekerasan ini berasal dari bahasa Latin, yaitu violentia, yang berarti keganasan, kebengisan, kegarangan, aniaya, dan pemerkosaan. Tindakan kekerasan menunjukkan kepada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kemudian kekerasan juga diartikan sebagai perilaku sengaja maupun tidak sengaja yang ditunjukkan untuk merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak orang lain. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat hingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Lanjut. Nah, kemudian untuk kekerasan pada anak itu sendiri adalah seseorang yang telah berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan ya sesuai undang-undangan perlindungan anak, mencakup kekerasan fisik, sosial, ekonomi, dan juga psikologis. Nah, ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, kasus kekerasan ini khususnya terhadap anak tidak pernah sepi dari pemberitaan di media sosial atau media massa, baik cetak maupun elektronik. Masalah kekerasan terhadap anak telah banyak menjadi topik pembicaraan dalam forum-forum informal maupun menjadi topik dalam pembicaraan formal dan ilmiah. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian Hurlok sendiri mengatakan pola asuh ini terbagi menjadi 3. Orang tua itu memiliki pola asuh masing-masing terhadap anaknya sendiri. Nah, yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Nah, di sini orang tua memberikan peraturan dan memaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan kehendak orang tuanya, sehingga tidak ada komunikasi timbal balik atau hukuman yang diberikan tanpa ada alasan dan jarang memberi imbalan. Kemudian yang kedua, yaitu pola asuh demokrasi. Orang tua memberikan peraturan yang luas serta memberikan penjelasan tentang sebab diberikannya hukuman serta imbalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh permitif, yaitu orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak tentang langkah apa yang dilakukan oleh anak. Tidak pernah memberikan pengarahan dan penjelasan kepada anak tentang yang sebaiknya dilakukan anak. Nah, sehingga dalam pola asuh ini hampir tidak ada komunikasi orang tua dan anaknya itu sendiri, serta hampir tidak ada hukuman dan selalu mengizinkan segala keinginan anak, sehingga anak ini lebih dibebaskan untuk berbuat semuanya. Selanjutnya.
Nah, kemudian ada beberapa penyebab kekerasan pada anak. Yang pertama adalah lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, sehingga di sini anak terlalu bebas untuk melakukan tingkah lakunya atau bersikap terhadap apapun itu, sehingga tidak ada pembatasan. Sehingga anak ini lebih bebas, padahal ternyata anak itu masih butuh pengarahan, tapi karena tidak ada arahan yang kuat dari orang tuanya, sehingga ternyata bisa menimbulkan kekerasan tersebut pada anaknya. Kemudian broken home, nah di sini adanya permasalahan terhadap orang tuanya sendiri, kemudian keluarga yang belum matang secara psikologis, sehingga belum mampu mengatasi atau mendapatkan solusi dari segala permasalahan, dan yang terakhir adalah latar belakang politik di keluarga itu sendiri. Selanjutnya ada bentuk kekerasan pada anak. Pertama adalah kekerasan fisik, di antaranya ada pembunuhan, penganiayaan, perenggutan kemerdekaan, pembuangan bayi, maupun pengguguran kandungan. Kemudian ada kekerasan seksual, yaitu trafficking, perdagangan anak, yang motifnya adalah eksploitasi seksual dan juga pemerkosaan. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan ekonomi, yaitu terpaksa bekerja, sehingga sebagai anak itu mereka terpaksa menjadi anak jalanan, pembantu, dan juga buruh industri. Kemudian yang terakhir adalah kekerasan psikologis, yaitu anak-anak mendapatkan kata kotor yang menyakiti hatinya, sehingga belum siap mentalnya, tetapi sudah dihujani dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nuha atas penjelasannya yang sangat rinci mengenai beberapa materi dari kekerasan pada anak. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang akan kita bahas bersama, yakni dampak kekerasan pada anak. Setelah anak mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitarnya, mungkin dari orang tua, teman, atau lingkungan bekerja karena tadi terpaksa bekerja. Anak ini menjadi seseorang yang agresif, tidak bisa mengatur emosionalnya. Kemudian menjadi anak yang murung, bahkan hingga depresi. Anak juga mudah menangis menghadapi segala sesuatu. Kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Ketika dia sudah melakukan tindak kekerasan, maka dia sama saja melakukan hal yang serupa dengan apa yang telah dia dapatkan. Kemudian selanjutnya ada solusi dari sudut pandang Islam. Islam menerapkan sistem ekonomi yang menjamin kebutuhan pokok masyarakat, di mana pemerintah menjamin distribusi antara pokok kebutuhan pangan, sandang, maupun papan, sehingga orang tua berhasil bisa mendapatkan kebutuhan pokok untuk anaknya. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem sosial yang mampu melindungi remaja dan anak-anak dari pergaulan bebas. Karena Islam telah memberikan peraturan maupun larangan, maka sebaiknya orang tua juga menerapkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem sanksi Islam bagi pelanggar serta tindak kemaksiatan. Karena dalam Islam kita telah memiliki berbagai macam larangan serta sanksinya, maka setidaknya kita juga melakukan apa yang Islam ajarkan dengan memberi sanksi kepada segala tindak kemaksiatan. Kemudian yang keempat ada menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas. Ketika orang tua memiliki hal-hal tersebut, maka orang tua pasti akan lebih fokus terhadap kebahagiaan anak, bukan hanya sekedar kebahagiaan diri. Selanjutnya ada solusi dari sisi psikologis, yakni prevensi, di mana keluarga yang memberi dukungan emosional, kasih sayang, nasihat, informasi, dan perhatian dengan memantau pertemanan anak. Karena sejatinya anak ini butuh perhatian dari orang tuanya, mulai dari pertemanan anak, dijaga seperti apa kira-kira teman anak, diberi nasihat bagaimana sekiranya teman yang bisa di ajak bermain maupun yang
harus dihindari. Kemudian institusi pendidikan mengajarkan materi mengenai moral dan kepribadian. Selain dari lingkungan keluarga, institusi pendidikan juga bisa memberi materi mengenai moral dan kepribadian agar anak juga bisa mendapatkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika di sekolah. Kemudian lembaga kesejahteraan sosial bagi media pertolongan bagi anak. Ketika pemerintah maupun lingkungan sekitar memiliki lembaga sosial tersebut, maka ketika orang tua maupun anak memiliki permasalahan, maka akan langsung datang kepada lembaga tersebut agar bisa menjadi media untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian institusi peradilan yang mengendalikan perilaku masyarakat. Ketika dalam negara sudah memiliki keadilan, hukum, peraturan yang sudah berlaku, maka institusi peradilan hendaknya memberikan teguran kepada perilaku yang merusak masyarakat. Kemudian selain prevensi bisa melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa mulai dengan psikolog, kemudian psikiater ataupun dokter yang sudah profesional dalam bidangnya. Mungkin ini saja yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.